SMA Negeri 72 Jakarta, pemerintah akan membatasi akses game yang mengandung kekerasan seperti PUBG. Kami bahas bersama dengan Komisioner KPAI, Dia Puspitarini yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Dia. Selamat petang, Mas Yasir. Mbak Dia, kejadian di SMA Negeri 72 menjadi sorotan kita semua, tidak terkecuali pemerintah. Ini dari istana juga akhirnya sudah menyatakan bahwa akan membatasi game-game yang mengandung kekerasan seperti PUBG. Menurut Anda, apakah langkah ini betul-betul akan bisa mencegah kejadian ini terulang kembali? Ya, yang pertama saya mengapresiasi ya istana sudah mengambil sikap ya dalam hal ini. Dan juga merespon, salah satunya adalah dengan akan memblokir game tersebut. Sebenarnya kalau kami boleh meminta, tidak hanya game itu saja. Karena KPAI sudah mengkaji beberapa hal terkait beberapa game online yang itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak yang mereka terus bisa main tembak-tembakan mungkin ya, tetapi lebih dari itu. Unsur kekerasan dalam game online yang pernah kami sampaikan pada Kominfo kala itu dan sekarang Komditi itu banyak, Mas. Berarti KPAI sendiri, Mbak Dia, maaf saya potong, sebagai penegasan begitu, berarti KPAI sendiri sebenarnya sudah ada kajian yang menyimpulkan bahwa game-game yang mengandung kekerasan, game-game yang mengandung kekerasan tersebut berdampak buruk ya terhadap anak ya? Ya, bahkan 2 game yang tidak tersebutkan tadi oleh Mas Yasir, itu sudah pernah kami sampaikan karena ini mengandung unsur suicide ya. Beberapa anak melakukan suicide itu yang kami tangani tepat membuka game tersebut ya, aktif di game tersebut. Terus ada juga unsur kekerasan yang lain yang juga didapat dari beberapa game online yang lain ya. Jadi kalau kami sebenarnya sudah memetakan beberapa game online yang memang ini sudah warning nih, harus segera ditutup sesegera mungkin gitu. Kenapa? Karena ini sangat berdampak luas pada anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini belajar dari apa pembiasaan yang dia lakukan. Nah, masalahnya adalah anak-anak kita ini sangat biasa main game gitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian mereka belajar dari game dan akhirnya dilakukan di kehidupan yang nyata, ya nyatanya sekarang terjadi kan gitu. Kajian dari KPAI dampaknya seluas apa, separah apa, sehingga KPAI sendiri juga sebenarnya jauh-jauh sebelum kejadian ini sudah menyuarakan untuk membatasi anak-anak untuk bermain game-game yang mengandung kekerasan? Yang pertama adalah unsur kekerasan itu sendiri, Mas. Jadi pernah tahun 2023 itu kami menangani kasus di mana anak ini membuli temannya, perundungan temannya, dengan sesuatu yang di luar nalar kami begitu saat itu. Nah, ternyata mereka terinspirasi dari salah satu game, ya. Kemudian kami juga pernah mendapati kasus di mana anak-anak ini secara bergerombol juga melakukan perundungan pada temannya. Ternyata mereka juga terinspirasi dari satu game. Ternyata kami juga menangani kasus yang lain, di mana anak mengakhiri hidup atau bunuh diri, itu juga mereka belajar dari salah satu game sebelumnya. Ya, percobaan bunuh diri kemudian sampai mengakhiri hidup. Nah, bahkan kami juga ini mohon maaf kami sampaikan tahun 2024 ya, bagaimana anak-anak itu bisa turun aksi ke jalan, itu kan kami analisis juga karena salah satu game. Nah, itu runtutan-runtutan di mana kami mendapati bahwa tidak hanya unsur kekerasan, tidak hanya unsur pembiasaan sehingga anak-anak bersikap kasar ya, tetapi lebih dari itu bahwa game itu sudah dipakai untuk, mohon maaf, berkoordinasi, kemudian mohon maaf Mas, tambah satu lagi ya, tawuran itu juga mereka janjiannya lewat game gitu ya. Oke. Nah, sangat mengkhawatirkan ya, sangat memprihatinkan. Kemudian KPAI tadi Mbak Dia bilang bahwa KPAI sendiri sudah pernah melakukan rekomendasi atau sejenis audiensi begitu dengan Komdigi. Saat itu apa respon ataupun feedback dari Komdigi? Ya, buktinya sampai sekarang gamenya masih, Mas. Tidak hanya Komdigi ya, Kominfo sebelumnya pun sudah kami surati bahkan. Tetapi ya kami sayangkan ternyata hingga hari ini tidak ada tindakan, dan kita lihat saja ternyata kan semakin banyak ya korbannya, semakin banyak anak-anak yang
mohon maaf mereka mendapatkan insight kemudian mencoba untuk merealisasikan di kehidupan nyata dari game gitu Mas. Dan akhirnya Mensesnek sendiri akhirnya sudah angkat suara ya akan bakal membatasi sejumlah games yang mengandung kekerasan begitu. Ini menurut Anda langkahnya hanya sampai di sini saja atau perlu langkah konkret lainnya? Mengingat apa yang tadi Anda sampaikan Mbak Dia, dampaknya sudah sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak. Ya, sekarang ada Kinder Creamy, camilan yummy yang bikin semua ceria. Renyahnya Rice Krispie, lembutnya krim susu, dan coklat yang yummy. Kinder Creamy, camilan yummy pilihan mami. Blokir saja tidak cukup. Kita harus memberikan literasi kepada anak-anak kita, orang tua untuk lebih aware apa mana yang memang baik untuk media sosial anak-anak kita. Nah, sebenarnya sudah ada peraturan ya, peraturan pemerintah tentang penggunaan media sosial ya kan. Terus pembatasan usia itu sebenarnya sudah ada. Hanya saja sampai hari ini itu implementasinya masih kurang Mas. Jangankan implementasi ya, sosialisasinya juga masih kurang. Sehingga saya masih mendapati nih beberapa anak-anak kita ya yang ternyata juga masih saja melakukan kekerasan. Ternyata ketika kami tanya dari mana nak mendapatkan ini informasi ini, wah saya sudah biasa main game. Oh oke deh. Ya akhirnya kan kejadian yang tidak kita nyana-nyana terjadi juga gitu ya Mas. Oke, harapannya ini Mensesnek yang sudah angkat bicara ini tidak hanya jadi wacana ya, tapi tetap terrealisasi. Kita ke kasus yang tengah terjadi. Ini KPAI sendiri juga melakukan pendampingan terhadap korban ledakan hingga saat ini juga masih dirawat. Bagaimana pendampingan yang dilakukan KPAI terhadap korban ledakan ini? Ya, setelah kemarin kami turun hampir tiap hari Mas ya, dan hari ini juga beberapa teman-teman KPAI juga turun di sekolah dan di rumah sakit juga. Kami memastikan hari ini proses belajar mengajar. Kami pantau Mas, hari ini anak-anak semua mendapatkan pendampingan dari HIMSI ya secara online. Kemudian hari ini dokter-dokter psikolog kepolisian itu sudah mulai turun ke rumah sakit ya menemui anak-anak yang masih dirawat. Kemudian per hari ini juga kami sudah cek UPTD PPA dengan tim psikolog dan juga tim psikolog dari Puskesmas sudah turun ke rumah-rumah di mana anak-anak sedang dirawat jalan. Baik. Jadi kalau kami melihat hari ini sudah mulai berjalan, dan kalau tadi disampaikan guru-guru ke sekolah karena memang ada guru-guru pendampingan untuk guru ya, pendampingan trauma untuk guru terutama 17 guru, kemudian 35 guru yang lainnya, 25 guru yang lainnya itu juga mendapatkan pendampingan, tetapi berbeda dengan 17 guru yang terdampak. Ya, gitu Mas. Jadi semuanya kita pastikan hari ini mendapatkan pendampingan pasca trauma gitu. Baik, terima kasih Komisioner KPAI Mbak Dia Puspitarini telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mbak Dia. Terima kasih Mas Yasir.